Episode ke-365. Apalagi yang dilakukan para kaisar manusia itu? Mengapa begitu ramai? Di kota Fengdu, raja yang berdiri di depan olahraga Qin sambil memandang ke arah kota. Dari kejauhan, ia melihat satu demi satu bangunan runtuh. Suara keributan terdengar tanpa henti. Raja yang mengerutkan kening. Jangan-jangan para murid kembali memukuli guru mereka. Pemukulannya terlihat sangat kejam. Seekor burung besar terbang dari langit dan mendarat di tanah. Tubuhnya berubah menjadi dewa kepala burung Kaishu. Ia merapikan bulunya sebelum menggelengkan kepala. Raja yang salah menebak. Kali ini bukan murid yang memukuli guru, melainkan guru yang bekerja sama dengan para leluhur untuk mengeroyok murid terakhir mereka. Raja Yama terkejut. Apa? Manusia Kaisar Su sudah kembali. Begitu muncul, ia langsung dipukuli oleh gurunya, para guru sebelumnya, dan seluruh leluhur. Pemukulannya sangat menyedihkan, tetapi anehnya dia tidak bisa mati meskipun menginginkannya. Raja Yama semakin bingung. Mereka mengubah aturan. Aku juga tidak tahu, jawab Kaishu. Tampaknya semua ini berkaitan dengan tubuh penguasa. Manusia Kaisar Su membawa sebuah prasasti dan mengatakan bahwa prasasti itu membuktikan legenda tentang tubuh penguasa dari 40.000 tahun lalu. Awalnya, leluhur kedua dan yang lainnya hanya tersenyum sambil mendengarkan. Namun setelah itu, mereka langsung mengepungnya dan mulai memukulinya. Kaishu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada aneh. Ketika manusia Kaisar Su mencoba melawan, dia malah dipukuli lebih parah. Mereka terus mengungkit bagaimana dia dahulu menipu para guru dan leluhur, membuat mereka percaya pada kebohongannya, bahkan membiarkan kaisar manusia kecil mengalahkan mereka. Aku hanya mendengar sebagian percakapan mereka, tetapi jelas sekali bahwa manusia Kaisar Su sedang berada dalam masalah besar. Raja yang melihat ke arah keributan, lalu tidak ada yang menghentikan mereka. Para dewa dan iblis lain tidak berani ikut campur. Bahkan para pengikut sekte suci surgawi malah bersorak dari pinggir dan berharap dunia semakin kacau. Kaishu kemudian bertanya, haruskah aku menghentikan mereka? Raja Yame terdiam beberapa saat sebelum menjawab datar, tidak perlu. Kalau kau pergi ke sana untuk menghentikan mereka, kau mungkin akan ikut dikeroyok. Malam semakin larut di reruntuhan besar. Kegelapan memenuhi seluruh wilayah. Monster-monster bermunculan dari berbagai tempat. Tetapi Shingen terus melaju tanpa berhenti. Cahaya surgawi yang menyelimuti tubuhnya menahan invasi Z gelap ketika ia menuju lokasi yang ditunjukkan Ling Yuxiu. Tak lama kemudian, Shingen melihat sebuah ruang tertutup yang sangat besar. Ruang itu berbentuk seperti kubus raksasa. Potongan-potongan hutan menggantung di atas, bawah, kiri, dan kanannya. Seolah-olah seluruh tempat tersebut telah dipisahkan dari dunia luar. Namun yang paling mengejutkannya adalah benda-benda yang berada di dalamnya. Kapal-kapal raksasa memenuhi ruang tersebut. Ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada kapal matahari dan kapal bulan. Mata Shingen menyipit. Itulah Paramita Ark, kapal besar yang ditempa oleh ras dewa Heavenly Works dari surga surgawi kaisar pendiri untuk melakukan perjalanan menuju desa Carefree. Namun, kapal itu kini telah rusak parah. Jejak pertempuran masih terlihat di seluruh tubuhnya. Kapal tersebut jelas pernah mengalami pertempuran berdarah yang mengerikan. Kerusakan itulah yang membuat Paramita Ark tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Shingen segera merasakan bahaya. Ia berhenti sejenak dan mempertimbangkannya. Namun akhirnya, ia tetap melangkah masuk. Sebagai salah satu eksistensi terkuat di dunia saat ini, Shingen percaya bahwa meskipun tempat ini berbahaya, ia tetap mampu pergi kapan saja jika keadaan menjadi buruk. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Pikiran Shingen bergetar. Ia melihat beberapa gambar yang sangat mirip dengan benda yang selama ini dicarinya. Putri kecil keluarga Ling ternyata tidak membohongiku. Namun pada saat itu, Shingen menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya orang di sana. Pintu sebuah halaman terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di dalamnya. Shingen menatapnya. Apakah ini orang yang kucari? Ia segera bersemangat. Shingen mengeluarkan cermin dan mengarahkannya kepada lelaki itu. Lelaki tua tersebut berbalik. Wajahnya penuh keriput. Ia tersenyum kepada Shingen dan mengeluarkan suara aneh. Ah,
Xingyan sedikit tertegun. Bukan orang yang dicarinya. Lelaki tua itu membawa sebuah peti. Sementara di sampingnya terdapat tungku penempaan besi. Xingyan kembali tenang. Kau sangat kuat. Tatapannya perlahan berubah menjadi penuh minat. Energi dalam tubuhmu sangat besar. Sudah lama aku tidak merasakan kegembiraan seperti ini saat menemukan mangsa yang menarik. Kau mungkin lawan paling menakutkan yang pernah kutemui dalam beberapa tahun terakhir. Wajah lelaki tua itu berkerut seperti kulit jeruk. Ia tersenyum lebar dan membuat beberapa gerakan dengan tangannya. Xingyan tidak memahami maksudnya. Ia hanya berkata kepada dirinya sendiri, "Aku sangat ingin mengoleksimu. Tunjukkan kemampuan terkuatmu. Biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu." Ledakan. Tungku di samping lelaki tua itu tiba-tiba meledak dengan api. Lidah api membumbung lebih dari 10 li ke langit. Ruang di sekitarnya langsung terdistorsi oleh panas yang mengerikan. Namun, yang paling menakutkan bukanlah tungku tersebut. Ancaman sebenarnya berasal dari tubuh lelaki tua itu. Dantiannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi yang terkandung di dalamnya begitu kuat, hingga tampak seperti matahari kecil yang baru saja meledak. Mata Xingyan berbinar. Di belakang lelaki tua itu muncul sebuah jembatan surgawi yang membentang menuju langit. Roh primordialnya memiliki kepala burung dan tubuh manusia. Energi panas yang ekstrim memancar dari seluruh tubuhnya. Roh primordial itu melompat dan menyeberangi jembatan surgawi, memasuki surga celestial di atasnya. Ledakan. Kekuatan sihir lelaki tua itu kembali meledak. Panas yang dilepaskannya bahkan membuat ruang berbelok. Tiba-tiba, dadanya terbuka. Dari dalamnya mengalir butiran-butiran perak yang tak terhitung jumlahnya. Benda-benda itu mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi baju zirah perak. Dua cahaya perak kemudian memadat menjadi sepasang palu besar. Kedua palu itu menghantam Xingyan dengan kekuatan dahsyat. Bang! Tubuh Xingyan terpukul keras. Ia merasa seolah-olah dirinya adalah sebongkah besi yang sedang ditempa. Seberapa kuat? Xingyan justru tertawa gembira. Dantianmu bahkan lebih kuat daripada dantian para praktisi alam dewa yang pernah kukoleksi. Ia mengangkat tangan. Riak-riak energi berputar di belakang tubuhnya dan membentuk gambaran lautan luas. Suara ombak mengguncang langit. Xingyan menerima serangan itu secara langsung. Tubuhnya terpental keluar dari desa. Lelaki tua itu segera mengejarnya. Kedua palu besarnya terus bergerak, menghantam Xingyan berkali-kali. Keduanya bertarung di antara gunung dan hutan. Serangan demi serangan mengguncang ruang. Namun Xingyan justru tertawa semakin keras. Tubuh yang luar biasa, dantian yang sangat kuat. Aku pasti akan menambahkanmu ke dalam koleksiku. Yin murni dan yang murni tidak dapat menghasilkan umur panjang sendirian. Jalan yang kau tempuh adalah jalan yang murni, yang keras dan mendominasi. Namun, jalan seperti ini sulit bertahan lama. Kekuatanmu terlalu besar dan telah memberikan beban berat pada tubuh jasmanimu. Itulah sebabnya kau terlihat begitu tua. Jika kau tidak memperkuat tubuh jasmanimu hingga mencapai tingkat alam dewa, tubuhmu tidak akan mampu menahan kekuatan surgawi dari dantian sebesar itu. Terus bertarung seperti ini, dan kau pasti akan melampaui batas tubuhmu. Pada akhirnya, kaulah yang akan kalah. Seolah menyadari hal tersebut, lelaki tua itu tiba-tiba menarik kembali palunya. Baju zirah perak di tubuhnya mengalir ke bawah dan berubah menjadi seekor kuda perak. Lelaki tua itu melompat ke atasnya dan segera melarikan diri. Xingyan mengejar, namun beberapa saat kemudian, kakinya tiba-tiba menginjak kehampaan. Ia kembali memasuki ruang paramita art.